Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Raja Stepiara dengan NIM 240402157. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek bengkel saya yang bernama Morpeko. Di sini saya akan menjelaskan dari formulir pelanggan. Nah, pertama-tama ketika kita mengklik pelanggan, Laravel akan mengarahkan kita ke router, ke bagian sini, yaitu router pelanggan. Nah, di sini router akan memastikan lagi alamat tujuan kita itu benar, yaitu pelanggan. Lalu ketika benar, dia akan mengarahkan kita ke pelanggan controller bagian sini. Nah, di bagian sini dia akan menampilkan semua data yang ini, semua data ini yang ada di table pelanggan, lalu menampilkan di bagian halaman indeks. Lalu ketika kita mengklikkan tambah data, nah yang ini kan di halaman indeks ya, di halaman indeks pelanggan, yaitu ini, tambahkan data. Nah, router akan di sini router juga akan Laravel akan mengarahkan kita ke router pelanggan, yaitu ini, pelanggan create, sama seperti ini. Ketika kita mengklik tambah data, nah dia akan menentukan alamat kita benar atau tidak. Nah, sama dengan hal ini. Nah, lalu ketika benar, dia akan mengarahkan kita ke pelanggan controller lagi, yaitu ini. Nah, di sini dia akan menampilkan formulir dari pelanggan create, yaitu bagian sini, mulai dari tabelnya, nama pelanggan, alamat, nomor HP. Nah, lalu di sini ketika kita menyimpan data, misalnya ini, nah ini di bagian sini, yaitu kita akan diarahkan ke router lagi, ke mana tadi? Ke router pelanggan indeks, ke router pelanggan indeks ini. Nah, lalu kita diarahkan ke controller pelanggan. Nah, untuk proses penyimpanan data. Lalu data yang disimpan itu akan ditampilkan ke pelanggan indeks. Ke tampilan ini, formulir ini. Nah, lalu di sini ada button edit. Nah, ketika kita edit, kita pencet edit. Nah, di sini berhasil ya. Di pelanggan. Nah, ini fungsinya itu form ini itu dipakai untuk buat ngirim data edit pelanggan ke controller supaya datanya bisa diupdate. Nah, kita pergi ke controller pelanggan. Ini untuk form editnya. Nah, form ini berguna untuk menampilkan data dari tabel pelanggan dengan ID yang kita pilih tadi. Lalu
datanya akan ditampilkan di menu edit seperti ini, Siska, Padang, dan nomor HP. Seterusnya itu ada proses update data. Kode ini dipakai untuk mengubah data pelanggan yang sudah ada di database dengan ID, dengan tabel pelanggan ID ini. Lalu dia akan mengarahkan kita ke halaman indeks setelah disimpan. Baiklah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang penjualan, yaitu tambah data penjualan. Nah, ini nih berfungsi untuk membuat nota secara otomatis dengan ID PNG yaitu penjualan. Lalu dia akan menginput data tahun, bulan, tanggal, jam, menit, bahkan detik di saat penginputan data. Nah, lalu ada ini, menambahkan baris detail yang ada di detail penjualan. Nah, lalu di sini ada harga otomatis. Nah, jika kita memilih barang, itu harganya secara otomatis sudah diinput beserta dengan total-totalnya. Seperti ini. Setelah kita memilih harga dengan oli, kuantitinya 9, harganya secara otomatis serta totalnya. Nah, lalu kita pergi ke penjualan controller. Nah, ini fungsinya itu untuk mengambil semua data dari tabel penjualan. Nah, lalu diurutkan dari tanggal terbaru, lalu ditampilkan ke halaman indeks. Selanjutnya ada public pension grade. Dan ini berfungsi untuk mengambil data pelanggan dari tabel pelanggan, terus mekaniknya untuk mengambil data pelanggan berdasarkan namanya, mekanik juga. Lalu part dan jasa yang diambil cuma hanya nama dan kode nama. Selanjutnya itu ada valid date. Nah, ini memastikan tanggal yang kita input itu tidak kosong. Contohnya seperti ini. Tersimpan. Nah, ini tidak bisa. Selanjutnya ada quantity, numeric. Ini memastikan data yang kita input itu berupa nomor seperti ini. Kita coba input menggunakan huruf, tidak bisa, dan dia harus nomor. Dan coba kita simpan. Nah, di sini tersimpan ya. Mungkin segitu dari saya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.